ucapan yang terbaik yang kami suguhkan di hadapan-Mu, yang kami haturkan di hadapan-Mu Tuhan Raja segala Raja. Mari Bapa, ini kami mau Engkau jadi Tuhan kami, dan kami jadi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, take over segalanya. Ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasai kami hari ini, penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga biarkan hari ini kekudusan yang daripada Tuhan memenuhi setiap kami. Pelayakan dengan darah Yesus atas setiap kami. Juga setiap perabot yang kami gunakan, alat musik, sound system, peralatan yang kami gunakan, dikenakan darah Yesus jadi kudus bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa malaikat surga bersama kami berjuta-juta belaksa-laksa di tempat ini, dan juga mengiring saudara-saudara kami yang sedang live streaming dimanapun berada dalam nama Yesus. Selengkap senjata Allah kami kenakan. Kami doa setiap kuasa yang berusaha mencuri, membunuh, membinasakan di langit tingkat 1, langit tingkat 2, iblis, setan, mantra-mantra pembuluh darah yang menguasai di udara yang bukan daripada Tuhan, semua diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya. Yang berusaha menghancurkan generasi muda dihardik keluar di dalam nama Yesus. Dan kami percaya hari ini Engkau Tuhan yang men-take over segalanya, Engkau yang mengatasi atas setiap persekutuan ini. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau tidak terbatas oleh ruang, hari ini Engkau tidak terbatas oleh waktu. Siapapun yang dengar ibadah live streaming hari ini diberkati Tuhan, kapanpun, dimanapun, saat apapun. Sebab hati Tuhan hari ini dicurahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami serahkan segala yang kurang ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami masih percaya mujizat mampu terjadi. Bahkan Kau Tuhan di atas segala teknologi yang mampu menolong kami di setiap alat-alat kami yang terbatas. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan selebihnya Tuhan, mari Engkau jadi Raja dan men-take over semuanya. Berdaulat Tuhan di tempat ini. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi bagi kami di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus Tuhan kami doa. Haleluya. Amin. Gitu power ya. Iya sih, aku memang OP, overpower. Iya. Better than before. Cek 1. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Ya, shalom teman-teman. Kayaknya kurang semangat deh. Semua yang di sini juga kurang semangat gitu. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita hari ini bisa bersekutu bersama lagi. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita mau puas-puasin untuk memuji Tuhan hari ini. Mari kita ambil posisi yang ternyaman mungkin untuk bersiap bertemu dengan Tuhan malam hari ini. Is an awesome God who reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God who reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
worship you, Jesus. come to worship you. We come to honor you. Give the best from ourselves to you, Jesus. Jesus, Thank you, you Lord. are Thank you, Jesus, for this night. mighty Terima kasih Tuhan, Lord. karena kasih setiamu. Kami bersyukur Bapa. Kami ada sampai saat ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kali ini kami mau merayakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah pemenang. Kami mengalahkan insecure kami. Kami mengalahkan rasa takut kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di tengah pujian penyembahan kami saat ini Bapa. Ini hati kami, roh kami, jiwa kami Tuhan. Juga bersama-sama dengan anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing menyembah Engkau saat ini Bapa. Biarkan hati kami bersatu, menyembah, memuji, memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami banyak lakukan kesalahan, kami banyak lakukan dosa, hal-hal yang mengecewakan Engkau, yang mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Hanya oleh kasih anugerah-Mu Engkau yang mengampuni kami. Dan pada saat ini Bapa, kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang mengecewakan hati kami, membuat kami marah, membuat kami kesal. Kami mau lepaskan pengampunan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, Engkau juga mau mengampuni kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, biarlah darah-Mu yang membasuh setiap aspek kehidupan kami, yang menjagai setiap aspek kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, teman-teman kami, semuanya, kakak rohani kami, adik rohani, semuanya Bapak Gembala, semuanya Tuhan. Tuhan jagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang melindungi setiap mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah tempat ini juga dikuduskan oleh darah saudara domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh aspek dari tempat ini, dari gedung, tanah, udara, air, semuanya dikuduskan oleh darah Yesus darah domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang menjagai, darah Yesus yang melindungi setiap sudut tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang melindungi setiap kami. Saat ini kami mau kenakan seluruh perlengkapan senjata rohani kami Tuhan. Segala hal yang berasal dari Tuhan, biarkan turun atas setiap kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau kenakan ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasih kerelaan, beritakan Injil-Mu, perisai iman, pedang roh firman Tuhan. Kami kenakan lengkap di alam roh, di alam nyata, dalam nama Tuhan Yesus. Jubah warna-warni kami kenakan, cincin otoritas kami kenakan, mahkota bahkan tudung kekudusan kami kenakan Tuhan. Biarkan apa yang berasal dari Allah turun atas setiap kami. Juga karunia-karunia dari tempat maha tinggi, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh, karunia hikmat membuat pengetahuan, penglihatan, karunia mujizat kesembuhan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Biarkan turun atas setiap kami
merindukan Engkau Tuhan, untuk hadir dan bertahta atas setiap pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun teman-teman SOT saat ini berada, mari Tuhan, biar Kau Tuhan yang hadir menemui setiap kami, pribadi lepas pribadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik kami di tempat terbuka atau di tempat tersembunyi sekalipun Tuhan, kami berdoa Kau Tuhan yang hadir dan menemui kami, setiap anak-anak. Kami merindukan Kau Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala hal yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, basuh dengan darah yang kudus Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus, darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi bertahtalah Tuhan. Amin. Jesus, take over. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Mari semua yang siap memuji Tuhan, mari semua katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Di rumah pasti harus semangat ya. Amin. Amin. Siapa yang di sini? Semua teman-teman semua pasti kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Teman-teman juga yang di rumah, kita juga percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang di rumah boleh tepuk tangan ya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu Katakan apa? dan kau kota bentengku, Tak akan kami tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatan, Katakan Engkau. Engkau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan Mengangkat kami. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tidak berubah Tuhan. Tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang
Semua masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya, amin. Karena kasih-Nya yang begitu setia pada hidup kita mau sama-sama menari, kita mau sama-sama memuji Tuhan saat ini. Kau Tuhan yang setia, namamu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kami karya indah-Mu Tuhan. Aku kaya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaran-Mu. Aku kaya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaran-Mu. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dia Yesus yang mulia di tengah kita. Dia Amin. Tuhan yang menjadikan kita baik. Dan saya yakin dan percaya kemuliaan nama Tuhan akan terus menyertai setiap kita. Yesus mulia. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Satu hati, satu suara, dan satu iman nyatakan Yesus Engkau mulia di tengah kami. Mari sambil bersuka cita dan bertepuk tangan penuhi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Katakan hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari katakan sama-sama saudara. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar
Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena kemuliaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Karena kesetiaan-Mu Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau setia, kau mulia, benar
persembahanku hanya bagimu. bagimu, Ini yang mampu Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Betapa kami bersyukur buat kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Terima kasih Yesus. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihiku, Engkau memiliki setiap hidup kami. Kau memilikiku, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau sungguh mengasihi. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat cintamu. Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini, Kaulah permohonanku. Oh Tuhan, terimalah Kaulah persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Ini hidup kami Bapa, pakai kami. Oh, semuanya di hidupku, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu katakan sama Tuhan, hanya ini Tuhan yang dari kami Tuhan. Segenap hidupku, jiwa. Jesus, we don't have anything, Jesus. We just want to give our life to you, God. All of my life,
permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakai hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan sama Tuhan, ini hidupku, Yes, hanya Lord. ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Tuhan. Kamu tinggalkan insecure kami, kamu tinggalkan semuanya Tuhan Hidupku, yang menghalangi jiwa untuk kami melihat bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami lebih besar dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Yes, Jesus. Kekayaan Use me now, Jesus. yang cukup Use us now. berarti untukku persembahkan Hanya ini Tuhan, ini permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku. Jiwa dan ragaku sebab tak miliki Harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sampai putih rambut kami, sampai kami kembali padamu. Saudara, kita mau renungkan sesuatu malam hari ini. Kalau kita bicara tentang persembahan, kalau kita bicara tentang memberikan sesuatu, jika itu kepada orang yang ada di sekitar kita, saya yakin dan percaya pemberian itu bukan pemberian yang biasa, tapi kita akan mencoba memberikan sesuatu yang terbaik. Ingatkah saudara, di satu momen di hidup kita,
Waktu itu mungkin saudara dan saya sedang menyiapkan satu kado istimewa untuk seseorang yang istimewa juga bagi saudara. Ingatkah saudara, ketika saudara mencoba membuat sebuah kado istimewa, saudara berpikir tentang harganya, saudara berpikir tentang desainnya, saudara pilih corak kertasnya, saudara pilih warna yang paling terbaik, dan saudara selalu berpikir apa ya yang jadi favoritnya. Tulisannya saudara buat sebaik mungkin, ikatan talinya dibuat serapi mungkin. Bahkan kadang kita cari tutorial untuk membuat satu kado yang terbaik, satu persembahan, satu pemberian yang terbaik. Saudara, ada satu hal yang menghambat kita untuk menyembah, yang sudah kita bahas dalam 1 bulan ini, insecurity. Dimana saat kita tidak melihat diri kita ini baik. Dan firman Tuhan berkata jelas, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. So kalau hari-hari ini saudara, kita sudah belajar sejak semula Tuhan menciptakan kita itu baik. Di minggu pertama minggu kedua di bulan Januari, di SOT yang pertama kita belajar tentang You are precious, yang memandang kita begitu berharga. Saya bertanya-tanya dengan ayat ini ketika kita menyembah pujian ini. Ketika kita memujikan pujian ini, kita katakan bahwa hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, segenap hidup setiap kita. Namun satu hal yang saya mau bertanya kepada saudara, apakah kita melihat hidup kita terbungkus rapi seperti sebuah kado yang istimewa buat Tuhan? Saudara, kita semua punya hidup lama. Saya tahu keminderan kita terkadang tidak muncul dari hal fisik saja. Beberapa mungkin merasa karena punya pigmen kulit tertentu kemudian merasa minder. Beberapa merasa keterbatasan fisik membuat kita tidak percaya diri di hadapan seseorang. Tetapi tahukah saudara bahwa engkau yang dalam pikiranmu engkau berkata engkau sangat tidak baik mungkin, dan kau berkata kenapa aku punya kekurangan ini, kenapa aku begitu jelek, kenapa aku begitu lemah, kenapa aku selalu gagal. Mengertikah saudara bahwa engkau dengan semua yang kau miliki itu dan juga semua kelemahanmu, Tuhan memandang engkau baik. Gak peduli orang bilang engkau, kenapa sih kok fisik kamu begini, kok kamu pendek, kulit hitam, kulit putih, tinggi, pendek, mata bulat, mata sipit, semua dicinta Tuhan. Saya mau sampaikan pada saudara bahwa you are precious, engkau sangat berharga. Saudara perlu kembali ingat. Mungkin saudara sekarang bertanya-tanya, kenapa saya bisa jadi berharga? Baca Alkitab, lihat chapter demi chapter, kitab demi kitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Setebal itu kisah orang-orang kudus Tuhan. Semua hanya tujuannya untuk satu, untuk Yesus mati dan tebus dosa saudara dan saya. Saya baca kitab Matius di pasal yang pertama. Hal yang paling membosankan saat kita baca Alkitab, saya coba buka untuk saudara, sambil saudara renungkan bagi setiap kita. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Hal yang paling membosankan, judulnya apa saudara? Silsilah Yesus Kristus. Saudara bisa baca di situ, saudara bisa lihat. Satu ketika saya renungkan ayat firman Tuhan yang ada di Matius pasal 1, yang terkadang saya selalu berpikir, ini ayat kenapa gak penting banget. Tapi setelah saya coba renungkan, dan Roh Kudus mendorong saya dengan sebuah pertanyaan seperti ini, saudara, pertanyaannya. Coba kamu sebutkan kelemahan, dosa,
dan kesalahan orang-orang yang namanya tertulis di situ. Saya kaget. Saya kaget karena selama ini bukan itu cara pandang saya. Saya memandang di mana orang ini orang-orang kudus. Abraham orang kudus, Daud orang kudus, dan semua sampai turun ke bawah orang-orang sempurna di mata saya. Tapi satu ketika saya mulai belajar lebih lagi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham, satu kata, Abraham. Saya diingatkan Abraham pernah jatuh dalam dosa. Saudara tentu tahu bagaimana Abraham pernah dia menyetujui apa yang jadi saran istrinya. Dia pernah berbuat satu kesalahan, tapi Tuhan tetap berkarya dalam hidup Abraham. Masih turun ke bawah lagi ada Ishak. Dia orang yang diberkati kata firman Tuhan. Tapi saudara ingat bagaimana Ishak lebih mengasihi siapa? Lebih mengasihi siapa? Ada ingat? Esau daripada Yakub. Dia pilih kasih, tapi rahmat Tuhan kok tetap bekerja dalam keluarga mereka. Yakub, arti namanya itu penipu. Orang yang tipu sana tipu sini. Orang yang curang dan selalu berpikir untuk sesuatu yang bisa menguntungkan dia. Tapi kenapa Tuhan tetap pakai dia? Saudara kalau ingat Yehuda, satu anak Yakub, dia pernah berzina dan dia pernah melakukan kesalahan. Yehuda termasuk salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembuangan Yusuf ke Mesir waktu itu. Saudara baca, turun ke bawah, ada Peres, ada Zera, ada Tamar, turun ke bawah lagi. Bahkan di situ ada seorang wanita yang namanya juga disebut. Ada Ram memperanakan Aminadab dan selanjutnya sampai kepada Boas, dan Boas memperanakan Obed dari Rut. Kemudian Obed memperanakan Isai, ayat yang ke-6 Isai memperanakan Raja Daud. Wow, Raja Daud. Sudah ingat Raja Daud itu raja yang besar, tapi dia pernah mencoba di waktu minggu yang lalu ya, di You Are Love di Parent, di minggu yang kedua dalam SOT, ibadah kedua di SOT, kita juga belajar menyinggung tentang itu. Daud punya sebuah kesalahan, dia punya kelemahan matanya, mata keranjang. Jadi dia jatuh hati kepada seorang wanita yang sedang mandi, dan dia berpikir untuk membunuh suami dari Betseba. Apakah Daud sempurna? Tidak. Salomo putra Daud, sempurnakah Salomo? Dia punya kitab yang luar biasa, Hikmat Salomo, yang dikenal sampai ke berbagai tempat. Tapi mengertikah saudara, Salomo pernah jatuh dalam penyembahan dewa-dewa lain, dalam penyembahan Baal. Dia ikut menyembah Tuhan dari istri-istrinya karena gundiknya 1000. Kalau saudara mau terus baca sampai ke bawah, bahkan di kisah raja-raja di situ nanti ada Yosafat, Yoram, Usia dan sebagainya. Saudara baca dalam 1-2 raja-raja, 1-2 Tawarikh. Setiap raja-raja itu punya yang namanya kesalahan mereka, punya kelemahan mereka. Dan itu tidak menjadikan Yesus gagal untuk lahir ke dunia. Dan saya ingatkan kembali, kenapa Yesus harus hadir, kenapa Yesus harus lahir. Karena Yesus menebus dosa saudara dan saya. Gak peduli kita hitam, dekil, pendek, gak peduli kita cantik atau buruk rupa sekalipun, gak peduli apapun physically yang hari ini ada dan Tuhan berikan di hidup saudara. You are precious. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau saudara kembali dalam kitab Kejadian, Alkitab mencatat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membuatkan sebuah cawat, kemudian menutup bagian tubuh dari manusia. Ingat, Tuhan menutup rasa malu manusia.
Perhatikan saudara, Tuhan menutup apa yang jadi kekurangan manusia. Bahwa sekalipun itu diizinkan Tuhan dengan bentuk fisik yang engkau miliki. Ingat saudara, saat Tuhan izinkan ada kelemahan, ada kemuliaan yang melingkupi hidup kita. Firman Tuhan berkata sederhana, dalam kelemahan mulah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan berkata bahkan yang paling lemah, yang paling kecil dalam Korintus tercatat, yang diberikan perhatian dan penghormatan khusus. Sorry saudara, kalau saya sedikit rasis. Pernah nggak saudara punya temen yang dia punya andeng-andeng di pipi, yang andeng-andengnya besar. Satu ketika dia minder melihat kaca, karena kok andeng-andengku besar banget. Tapi pernahkah saudara memanggil dia, hei andeng-andeng? Coba saudara pikirkan ini. Andeng-andeng itu mewakili seluruh tubuhnya. Apa yang dianggap lemah oleh dirinya itu bahkan jadi satu ciri khas. Dan sebenarnya semua tinggal kita saudara. Rasa malu, insecurity itu muncul saat kita salahkan cara pandang kita. Firman Tuhan dalam Roma mencatat, dalam Yohanes mencatat, dia Tuhan yang akan memberikan kepada kita kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan setiap kita. Saya mau berikan satu kebenaran untuk saudara, satu kebenaran yang ada di Alkitab, bahwa Alkitab mencatat kejadianmu luar biasa. Jadi hari-hari ini, kalau saudara merasa minder dengan sesuatu yang sedang engkau miliki, ingat saudara, sesuatu datang dan pergi itu tidak dalam kuasa kita. Sesuatu datang dan pergi bahkan diberikan Tuhan, itu karena Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita. Saya punya luka di bagian pundak sebelah kanan. Dulu saya pernah jatuh, kemudian operasi dan tulang saya terbuka. Jadi engsel saya terbuka. Saya waktu itu minder, jujur saya minder karena saya gagal menjadi paskib kota hanya karena tangan kanan saya putus. Jadi saya tidak bisa bergerak dengan baik dalam 2 tahun. Saya mindernya minta ampun, dan saya malu karena waktu itu saya salah satu tim paskibraka yang diunggulkan. Tapi saya tidak dapat maju di paskot hanya karena bagian bahu kanan saya pasca operasi itu turun, sehingga postur tubuh saya jadi bengkong. Hari itu saya menyesal. Hari itu saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan membuat saya jadi cacat. Hal yang paling menyakitkan adalah satu ketika teman saya datang menjenguk saya, satu teman-teman saya. Saya terbaring di rumah sakit dengan kondisi tangan kanan saya patah. Kemudian teman saya berkata, wah saiki sak cacat ya. Dia ketawa semua. Dalam hati saya itu menangis sejadi-jadinya. Saya ngomong, wih bener juga ya. Sekarang saya punya kecacatan. Saya punya kekurangan di bahu kanan saya. Saya punya sesuatu yang ini gak normal. Ini gak kayak teman-teman saya. Apalagi saya waktu itu sekolah juga di mesin, sehingga angkat junjung kemudian power dengan tangan itu hal yang harus saya miliki. Teman saya bilang, ih berarti gue saiki cacat no. Malam itu saya penuhi bed tidur saya dengan air mata dan saya berkata, Tuhan aku cacat. Hari-hari saya lalui dengan saya melihat diri saya, tangan saya harus diikat, kemudian saya berjalan kemana-mana dengan kondisi terikat. Dan saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan itu. Tapi beberapa waktu kemudian, setelah saya sembuh 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, setiap ada orang kecelakaan, orang alami operasi patah tulang, orang-orang yang datang, orang-orang yang mendoakan berikan support, semangat ya, tapi masih aja keringat dingin. Tapi ketika saya datang, saya buka baju saya, dan saya lihat nih, ini bekas operasi saya masih hidup walaupun saya habis operasi. Nih, saya buka dan orang itu berkata, gimana rasanya?
Saya share ke dia, saya bilang, nggak sakit kok, kan dibius. Tetap kuat ya, tetap semangat. Terkadang apa masalah, satu kejadian, kekurangan, trouble yang kita alami, nggak selamanya itu untuk menjatuhkan kita. Terkadang itu justru memperlengkapi kita. Bahkan anehnya, itu dapat mensupport orang-orang di sekitar kita. Saya pernah dapat rema ini. Setiap masalah yang saya alami tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk merendahkan hidup saya. Tapi setiap masalah, problematika, tantangan selalu Tuhan izinkan terjadi di hidup saya, karena Dia berjanji Dia akan memberi saya kemenangan. Saudara, mulailah memiliki cara pandang yang benar, karena engkau pemenang. Jangan lagi berpikir karena aku pendek, bukan, karena kamu pemenang. Jangan lagi berpikir tentang insecure, aku minder, aku gak mampu. Enggak, kamu dimampukan Tuhan. Saudara, kalau ada saat ini dari kita yang merasa aku punya kelemahan fisik, aku punya kelemahan mental, aku punya kelemahan karakter, aku punya kelemahan dalam hal-hal spiritual. Mengertikah saudara bahwa setiap kita ini selalu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Makanya kita gerak dalam sebuah komunitas. Makanya kita geraknya bersama-sama. As one body in Christ. Satu tubuh dalam Tuhan. Di dalam komunitas ini, kita yang punya kekurangan satu, yang lain punya kelebihan satu. Kita yang punya kekurangan tipe B, ada teman kita punya kelebihan tipe B, sehingga kekurangan kita jadi ketutup dan kita harus saling bekerja sama. Saudara, hari ini saya ajak kita semua untuk punya cara pandang yang benar. Kalau ada orang yang melukai hatimu dengan perkataannya, nah apalagi nih sekarang marak di sosial media ya, banyak bullying, banyak orang menjatuhkan lewat status mereka, lewat komentar mereka. Please jangan baper. Suarakan kebenaran lebih dari perasaan. Apa yang benar harus kita suarakan, dan apa yang dari perasaan harus kita padankan dengan kebenaran itu. Kalau kebenaran berkata engkau berharga, itu titik. Kenapa? Karena yang bilang engkau berharga itu pencipta. Wong kita sama-sama ciptaan. Harga kita ditentukan oleh pencipta kita, bukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang merasa ada sesuatu hal pergumulan yang berat di keluargamu, di daerah sekitarmu, di komunitas terdekatmu, yang membuat engkau merasa, ya aku emang gak berguna, orang tua aku aja maki-maki aku tiap pagi, orang tua aku aja bilang aku gak berguna kok. Saudara, terkadang orang tua punya cara untuk menyampaikan hatinya, tapi tidak selamanya apa yang dikatakan manusia, saya beri tanda kutip ya, manusia, itu adalah kebenaran. Saya punya satu senjata yang saya akan beri kepada saudara. Senjatanya adalah doa. Kalau engkau ingin mengubah sesuatu, jangan pakai perasaan dan pikiran kedagingan. Pakai senjata rohani kita. Pakai lutut kita untuk berdoa. Biarkan tangan Tuhan yang mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Dalam SOT yang kedua di bulan Januari kita belajar tentang you are loved. Kamu dikasihi,
karena anak-anak adalah mahkota bagi keluarganya. Kita semua itu berharga. Tuhan letakkan kita di sebuah keluarga bukan tanpa alasan. Tidak pernah ada goresan kesalahan saat engkau ditentukan Tuhan lahir di sebuah keluarga. Apa sulit untuk bersyukur dan berterima kasih? Saudara, bersyukur itu keputusan, bukan kondisi. Baca kitab Mazmur yang dikatakan Raja Daud itu, dia bermazmur, dia bersyukur di Gua Adulam. Dia bermazmur, dia bersyukur ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom. Lihat pujiannya, nyanyian biduan Raja Daud ketika ada di mana, ketika di padang seperti apa, ketika dikejar, hendak dikejar oleh Absalom. Semuanya tertulis, dan ternyata Raja Daud tidak hanya bersyukur ketika dia dalam kondisi yang baik. Bersyukur itu keputusan. Keputusan untuk kita mengerti bahwa kedaulatan Tuhan itu baik. Saya pernah punya sebuah pemikiran, ya ini hanya pemikiran saja. Saya share dengan seseorang beberapa waktu ini. Beberapa bulan yang lalu saya tanya kepada dia, apa yang mau didoakan? Dia bilang, enggak usah, saya enggak usah didoakan. Loh lah kenapa? Lawang saya sendiri aja enggak pernah berdoa kok saya didoakan. Wah bagus nih anak, saya bilang gitu. Mengurangi pekerjaan saya gitu ya. Terus beberapa bulan berikutnya, dalam waktu itu saya berdoa buat dia. Saya berdoa, Tuhan, buat anak ini ngerti tentang Engkau, buat anak ini perlu Engkau. Ternyata 3 bulan saya tidak kontak dengan dia. Satu ketika saya tanya dengan dia, loh kok sekarang ngirim, jadi tiba-tiba dia ngirim pokok doa. Saya tanya ke dia, loh kok sekarang tiba-tiba ngirim pokok doa? Kemudian dia bilang, lah masalahku kok semakin kesini semakin banyak, jadi rasanya aku berdoa, aku perlu berdoa. Kemudian saya berkata pada dia, puji Tuhan doa saya terkabul, karena saya berdoa Tuhan beri dia satu kondisi yang membuat dia harus berdoa. Kejam ya saudara. Tapi pernahkah saudara merenungkan, terkadang segala sesuatu terjadi di hidup kita untuk membuat kita tuh menyadari bahwa kita lemah dan kita perlu Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk kita menyampaikan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan yang mengatur segalanya adalah dengan doa. Bersyukur dengan kondisi itu memang tidak mudah. Jujur dalam doa juga tidak mudah. Saya sering sampaikan ini kepada setiap orang di sekitar saya bahwa kalau engkau kecewa dengan suatu keadaan, berdoalah. Ngomong sama Tuhan, jujur, hatimu jujur. Tuhan, aku kecewa dengan kondisi ini. Ya kenapa harus berbohong di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, saudara? Mulai ungkapkan isi hatimu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan saya berdoa bulan ini jadi bulan yang begitu indah bagi kita, bahwa kita semua pemenang. Kita semua punya cara pandang yang baru. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menganggap kita berharga. Dan kita punya komunitas yang saling melengkapi, sekalipun kita punya kelemahan kita masing-masing. Dan dalam Injil Matius pasal 1 Anda tadi lihat bahwa semua orang yang namanya ada di situ ternyata juga punya kelemahan. Saudara, kalau ingat Musa, pemimpin besar bangsa Israel, pernah insecure enggak? Pernah. Musa itu ditemui Tuhan secara langsung. Kemudian dia berkata, oh Tuhan gak bisa, aku gak bisa. Siapakah aku, kok engkau nyuruh aku memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir?
Kemudian di situ ada tulisan, ada satu pernyataan Musa yang dia berkata, aku petah lidah tuh nggak bisa ngomong. Aku kan nggak bisa ngomong. Tuhan bilang, wes kalau kamu nggak bisa ngomong ya udah, aku akan utus kakakmu, aku akan utus abangmu Harun untuk berkata-kata bagi engkau. Tapi Tuhan, aku nggak punya power ya. Tuhan bilang, nanti nih di depan Firaun lakukan ini, lempar tuh tongkat jadi ular, pegang ekornya jadi kayu lagi. Seorang pemimpin besar yang namanya Musa pernah insecure. Tapi ingat, kadang ketaatan juga membuat kita mengerti bagaimana Tuhan memandang dan menyertai kita. Kalau saudara sedang menghadapi satu masalah nih, dan kemudian kau berkata, aku gak sanggup nih, aku gak bisa, aku gak mampu nih, aku tuh kelemahanku di sini. Tunggu dulu saudara. Jangan-jangan itu praktis dari Tuhan, itu suatu latihan dari Tuhan, satu kondisi yang Tuhan izinkan. Lo mau gak coba ini? Mau gak ambil kesempatan ini? Saudara, mungkin saya tidak akan pernah ada di sini, gak akan mungkin saya jadi seorang worship leader kalau di waktu saya dulu SMP, saya ditunjuk oleh seseorang mimpin nyanyi ya. Kalau hari itu saya bilang tidak, mungkin saya tidak ada di sini. Karena jujur, melakukan langkah pertama itu selalu sangat berat. Kalau saya tidak mengalahkan ketakutan dan insekuritas saya di langkah awal itu, saya mungkin tidak di sini. Ayo melangkah sebagai seorang pemenang, melangkah bersama Tuhan, melangkah bersama-sama dalam satu komunitas dengan tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Saya ajak saudara pujikan sebuah pujian, Allah yang setia, karena Dia begitu setia bagi setiap kita. Haleluya. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Jadikan pujian ini sebagai doa saudara. Engkau menjadikanku, katakan serupa gambaranmu dan berharga. Yes, Dia berharga, engkau berharga saudara. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, yang mulia dalamku. Kau berikan, karena begitu berharganya kita saudara, Dia berikan Yesus untuk gantikan dosa kita. Kasih-Mu padaku, dan sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Kau Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Saudara, pujian ini saya rindu kita pujikan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar kita ucapkan dan kita nyanyikan, tapi sungguh-sungguh kita rasakan kata demi kata. Pujian ini baik, dan saya berdoa ini membukakan hati dan pikiran kita, bahwa dari semula Tuhan jadikan kita baik, dan karena begitu berharganya kita, Dia tebus kita dengan ganti anaknya. Dan kita memuji Dia, menyembah Dia, dan kita akan semakin disempurnakan, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau
menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, yang mulia di dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah murni. Enggak ada perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Kau Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Immanuel yang menyertai kami. Oh, sekarang ku menyembah-Mu, Kau Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Dan sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau lebih dulu setia, bahkan terhadap kami pribadi yang sering jatuh dalam dosa, kesalahan dan pelanggaran. Yang mungkin kami berjalan bersama Engkau, tapi kami menyadari kami begitu lemah dengan keinginan-keinginan daging, sehingga tidak jarang kami terjatuh dalam kesalahan, dosa dan pelanggaran. Bapa, ampuni setiap kami, beri kami cara pandang-Mu Tuhan, dan biarkan kami menyembah Engkau hari ini. Kau tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Kau Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta dan hati hamba yang selalu Kau cari. Dan biar Kau temukan hari ini Tuhan, di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagi, Kau berarti Tuhan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Dia cari. Kami berdoa ada di hati kami, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau
Apakah engkau terlalu lemah? Apakah karena fisikmu terlalu terbatas? Apa, saudara? Apakah karena engkau sederhana dan tidak punya harta kekayaan? Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang cari hati, bukan fisik, bukan materi. Tidak ada yang membuat engkau tidak layak untuk datang kepada Tuhan hari ini. Mari datang, saudara. Mari puji sembah Tuhan. Karena Dia yang jadi paling berarti di hidup kita. Yesus Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jesus God. Haleluya. Oh, giranglah, yes. Oh, giranglah. Katakan Yesus amat cinta. Yesus amat cinta pada. Tunjuk dirimu, katakan, oh giranglah. Bersyukur, bersukacita karena Tuhan mencintai saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, giranglah ya. Oh, giranglah. Katakan dengan iman, Yesus cinta kamu, saudara. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus cinta engkau. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Giranglah. Kami bersyukur Tuhan, kami girang karena Engkau. Oh giranglah, kami bersyukur. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil, Ya, namamu dipanggil Tuhan karena Engkau dikasihinya, saudara. dan dengar Dia panggil nama saya. Yes, juga Dia panggil nama. Katakan, dengar Dia panggil saudara. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Mari dengan syukur, dengan iman jawab ya, saudara. ku jawab ya, ya, ya. Ini aku Tuhan. Ku jawab Ini kami umat-Mu dan Engkau jadi Tuhan kami. Ini kami yang berharga. Ya Tuhan, ini kami. Ya, ini kami yang Kau kasihi Tuhan. jawab ya, Ya Tuhan. jawab ya, ya, Jawab ya. ku jawab ya, ya,
ku jawab ya, ya, ku jawab. Bagi saudara yang hari-hari ini engkau merasa lemah, engkau merasa ada sesuatu yang kurang, dan engkau merasa jadi penghambat untuk engkau jadi makin kenal Tuhan. Rasa-rasanya teman-teman menjauhimu, rasa-rasanya keluarga bukan memberkati malah mengkutuk engkau, dan rasa-rasanya dunia berpaling menjauh darimu karena kondisimu, karena kekuranganmu. Hari ini ada satu pribadi yang mau mengulurkan tangannya bagi saudara. Dan ada satu pribadi yang mau memeluk engkau malam hari ini. Ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan, yang kau kenal, dia mati di atas kayu salib buat tebus dosa saudara dan saya. Nah, malam hari ini saudara, kalau engkau perlu Tuhan untuk ubahkan hidupmu, kalau engkau perlu Tuhan untuk memberi engkau sebuah cara pandang yang benar, kalau engkau mau merasakan dia memeluk engkau, taruh tanganmu di dada dan bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Bilang dengan hatimu, ini aku Tuhan. Sebut namamu Tuhan, ini aku anakmu, aku Abraham, Sakti Priyoto. Sebut namamu Tuhan. Sebut namamu, saudara, taruh tanganmu di dada, dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama. Ini kami Tuhan, kami yang punya banyak kelemahan dan kekurangan, tapi kami mengerti bahwa itu tidak pernah menghalangi cinta dan kasih-Mu di hidup kami. Kami yang mungkin pernah merasa gagal di satu bagian, kami pernah merasa gagal dan hancur saat kami tidak diterima di satu sekolah. Kami pernah merasa gagal dan hancur saat kami tidak berhasil menyelesaikan satu pekerjaan. Kami pernah merasa gagal dan hancur saat kami punya satu impian, tapi hari ini kami dapati kami tidak ada di titik impian itu. Kami pernah merasa hancur karena perkataan orang-orang di sekitar kami. Mungkin orang tua kami menyalahkan kami, mungkin mereka mengatakan satu perkataan yang buruk. Sahabat teman saudara kami tidak mensupport kami, tapi malah menghujat kami. Mungkin kami adalah bahan tertawaan orang-orang di sekitar kami. Bapa, ini kami Tuhan. Firman-Mu berkata kami ini berharga di mata-Mu. Firman-Mu berkata kami ini bagai biji mata di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu hati kami. Kami mau hari ini Engkau hadir di setiap langkah hidup kami. Kami rindu Engkau beri kami iman untuk kami mengerti bahwa kami adalah pribadi yang diberkati Tuhan, pribadi yang dikasihi Tuhan. Bahkan nyawa putranya Tuhan pun, Yesus, kami diberikan untuk tebus orang seperti kami ini. Bapak, kami sampaikan, kami katakan terima kasih bahwa ada anugerah besar, bahwa Engkau yang membentuk kami. Kami belajar dalam bulan ini bahwa Engkau Tuhan yang bentuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan hari ini Bapa mau berdoa, biar ada satu kehangatan yang dari Tuhan turun atas setiap kami. Bahwa ada pribadi yang memeluk kami dimanapun ada hari ini Tuhan. Mama berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri, jangan pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Karena kami tahu dalam kesendirian kami merasa sangat lemah dan takut. Hamba berdoa Tuhan, Engkau semakin nyata di hidup kami. Engkau menyatakan diri-Mu dengan kuat bahkan di saat kami tidak mengerti. Engkau membuat kami mengerti di saat kami bebal. Engkau Tuhan yang menyadarkan kami untuk kami kembali kepada Engkau. Betapa lemahnya kami di hadapan-Mu Tuhan Allah yang sempurna. Maka hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami, seluruh orang terkasih kami, gereja kami, GJKM Lem Damai. Kami juga serahkan persekutuan Sanautan dan saudara-saudara kami dimanapun berada, di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Kami berdoa Tuhan,
biarkan Son of Thunder Millennium Damai benar-benar jadi tanda kemuliaan Tuhan. Karena demikian bunyi guruh itu akan mengawali kemuliaan Tuhan tertulis dalam kitab Wahyu. Dan kami percaya inilah orang-orang yang diproses bersama Tuhan. Inilah orang-orang yang hidupnya dibentuk dengan karya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Doa kami sangat singkat, tapi hamba berdoa setelah selesai ibadah ini Engkau tidak berhenti beracara kepada setiap kami yang mendengarkan live streaming ini, kapanpun dimanapun. Hamba doa roh Tuhan tetap melanda setiap kami di dalam nama Yesus. Kami sudah menang. We are the winner. Kami menang karena Tuhan yang berperang bagi kami. Kami mau tolak segala bentuk keminderan, insekuritas kami tolak dalam nama Yesus. Karena kami percaya gambar diri kami sekarang adalah gambar diri Allah, di mana kami sejak awal diciptakan segambar dan serupa. Dan hari ini kami disempurnakan bagaikan bejana yang baru, menjadi semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara sebentar untuk saudara juga berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara. Boleh untuk keluargamu, boleh untuk orang di sekitarmu yang mungkin saat ini kamu ingat namanya, kamu ingat wajahnya. Doakan dia. Mungkin kita tidak tahu pergumulannya, tapi kita memang tidak perlu tahu. Hanya cukup berdoa. Kalau saudara ingat sesuatu tentang saudaramu, doakan. Malam hari ini kita bersatu hati. Juga untuk bangsa ini, kita doakan bangsa ini, saudara. Pemerintahan Bapak Presiden kita Pak Jokowi bersama seluruh kabinetnya, semua tim jajarannya dari pusat, daerah. Ayo kita doa, naikkan doa kita. Blessing, blessing, blessing from nation, blessing from nation, blessing. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Engkau akan bekerja dan berkarya atas bangsa Indonesia. Berdoa untuk setiap pulau-pulau dengan semua orang yang di dalamnya. Berdoa untuk seluruhnya, saudara. Berdoalah untuk seluruh bagian elemen masyarakat yang hari ini sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Berdoalah di tempat-tempat tertentu yang hari ini ada banjir, ada angin puting beliung, ada gunung yang meletus, ada banyak bencana terjadi di bangsa kita. Doakan, saudara. Yes. Hati kami bersatu sebagai satu community dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kami berdoa bersama bagi bangsa, bagi orang-orang di sekitar kami. Karena firman Tuhan berkata, doakanlah raja-raja, doakanlah pemimpin-pemimpin, juga doakanlah kota di tempat di mana Engkau aku buang, karena kesejahteraan kota juga kesejahteraan kita. Ya, terus naikkan doa, naikkan doa kita, naikkan penyembahan kita. Berdoa dengan berkata-kata, saudara. Walaupun dengan lembut, berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Berkati keluargamu, berkati orang sekitarmu. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa firman Tuhan tertulis, dan hari ini kami katakan, apa yang kau minta dan doakan di dalam namaku, firman Tuhan, maka Tuhan akan memberinya. Dan hari ini kami berdoa untuk hidup kami pribadi, lepas pribadi, keluarga kami, orang sekitar kami, persekutuan kami, gereja kami, kota, bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberikan damai sejahtera atas seluruh aspek kehidupan kami. Dan juga setiap apa yang kami doakan hari ini didengar Tuhan. Bahkan tidak hanya didengar, tapi Tuhan mengerjakan kebaikannya dengan kedaulatannya atas setiap kami. Bangsa kami ada blessing yang daripada Tuhan. Bangsa kami, bangsa yang berjalan kepada terang. Bangsa kami, bangsa yang dinaungi dengan sayap kemuliaan Tuhan. Dan demikian persekutuan di tempat ini juga SOT, gereja kami, damai, keluarga kami, orang terkasih kami, ada sayap fajar Tuhan yang menaungi setiap kami. Jangan berhenti berdoa,
siapkan dalam doamu dengan iman, menggetarkan surga dan menggetarkan bumi. Sebab engkau anak-anak Allah, sebab engkau punya kuasa, sebab engkau menjadi saksi, dan sebab engkaulah orang-orang yang akan membawa miracle itu, yang akan membawa satu revival atas generasi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Roh Kudus. Segenap doa, pujian dan penyembahan kami tujukan pada satu nama Yesus Kristus Tuhan, yang saat ini duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tuhan, rasanya tidak ingin berpisah, rasanya ingin terus ada di hadirat-Mu. Tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, sekalipun kami usai dalam ibadah hari ini. Tapi Engkau akan terus ada dan menyertai kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami dulu, sekarang, selama-lamanya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will praise, oh Lord, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. We sing, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Haleluya, give Him praise. Dengan sorak-sorai kemuliaan, dan di dalam nama Yesus kami akhiri persekutuan ini, dan kami percaya berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus terus menyertai setiap kami, sebab namanya di atas segala nama, sebab kuasa Tuhan lebih dari apapun. Dan hari ini kami adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Kamilah cerminan Tuhan. Kami pribadi yang dikasihi, kami pribadi yang diberkati. Berjalanlah bersama Tuhan, sebab engkau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, dan engkaulah orang yang akan menjadi saksi di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau tidak hanya akan melihat mujizat, tapi engkau sendiri akan melakukannya. Engkau akan disebut juga orang yang penuh dengan kuasa, sebab mujizat demi mujizat, kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus engkau anak yang diberkati, engkau cerdas pandai dalam Tuhan, dan kemuliaan Tuhan terus berlimpah-limpah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus engkau sukses dan berhasil, engkau tidak gagal, sebab tangan Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Jadi kehendak Tuhan bukan kehendak kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, tugas kita bertiga sudah selesai. Kita kasih ke Angga. Oke, silahkan. Thank you buat semua saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya berdoa kita semua diberkati, dan saya sendiri juga sangat diberkati dengan wow, nggak ngerti lagi lah, nggak bisa ngomong. God is good and all the time, and all the time God is good. Haleluya. Haleluya. Oke ya, shalom teman-teman. Hari ini mulai kali ini
kita sudah declare bahwa kita adalah seorang pemenang. Kita sudah lepas dari rasa insecure. Kita sudah nggak lagi ngalamin insecure. Kita sudah bebas dan kita siap sambut kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. SOT bulan ini kita sudah selesai. Kita akan lanjut lagi di SOT bulan depan. Temanya apa kira-kira nanti surprise pastinya. Nanti pasti juga akan di-share di grup. Apalagi ya, buat pengumuman mungkin kita nanti akan share di grup.